Sejumlah gabungan negara ramai-ramai mulai bikin mata uang baru buat transaksi perdagangan internasional. Ibarat temenan nih, banyak temen yang akhirnya bikin grup baru lagi yang gak ada kamunya. Apakah benar dolar Amerika nantinya nggak jadi mata uang internasional lagi? Mata uang suatu negara jadi aspek penting kan buat perekonomian, baik entah dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam hal perdagangan internasional misalnya, mata uang jadi aspek penting untuk mencapai kesepakatan. Seperti yang kita semua tahu, dolar Amerika Serikat merupakan nilai mata uang yang paling dominan dalam perdagangan internasional. Bahkan di Indonesia sendiri, sejak 2016, rasio penggunaan dolar Amerika Serikatnya terbilang cukup tinggi. Hal itu terlihat dalam perdagangan bilateral di Indonesia, yakni mencapai 90% untuk ekspor dan lebih dari 80% untuk transaksi impor. Padahal faktanya, data International Monetary Fund atau IMF menunjukkan negara adidaya yang jadi mitra perdagangan utama Indonesia padahal bukan Amerika, tapi China, yaitu sekitar 26,3%. Nah, dengan status dominan itu, maka dunia internasional seolah bergantung sama dolar Amerika. Baik untuk kepentingan ekspor maupun impor yang harus disesuaikan dengan nilai mata uang dolar Amerika. Kenapa sih dolar dipakai semua negara dalam transaksi? Ya sudah pasti jawabannya karena statusnya sebagai mata uang internasional. Yang padahal penggunaan dolar itu dinilai ribet. Misal nih, kita mau ekspor barang ke negara Malaysia atau Thailand. Negara tujuan itu harus nuker uang mereka dulu ke dolar. Kemudian ditukar menjadi rupiah, baru deh bisa dipakai buat transaksi ke kita. Begitu sebaliknya. Misalkan kita impor dari negara Malaysia atau Thailand, kita harus nuker uang dulu ke dolar. Habis itu ditukar deh jadi ringgit atau baht, lalu dibayarkan. Kurang praktis bukan? Selain itu, pakai uang dolar juga berisiko dalam hal nilai tukarnya. Karena nilai tukar dolar kan sifatnya fluktuatif. Makanya kalau kita pakai buat transaksi perdagangan, bisa jadi nilai keuntungannya lebih rendah karena nilai tukarnya yang melemah. Kalau pakai mata uang dolar itu ribet terus nggak efektif, kenapa sih kok nggak pakai mata uang lokal aja? Kayak misalnya rupiah, ringgit, atau baht gitu? Biar nggak jadi semacam ketergantungan sama dolar Amerika ya kan? Nah, karena pertimbangan itulah, alhasil beberapa negara nyari jalan keluar biar nggak ketergantungan sama dolar Amerika. Salah satunya adalah BRICS, sebuah blok ekonomi dari negara-negara berkembang yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Belum lama ini mereka mengeluarkan mata uang baru. Tujuannya apa? Biar bisa ngurangin ketergantungan terhadap dolar Amerika. Nah, kabar baiknya, negara kita juga punya inisiatif yang sama. Sekarang udah ada yang namanya LCS atau Local Currency Settlement. Sederhananya, penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara. Jadi, saat transaksi dengan negara yang udah bekerja sama, kita bisa pakai mata uang negara tersebut atau sebaliknya. Kini udah ada 4 negara yang bekerja sama menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dengan Indonesia, yaitu Tiongkok, Jepang, Thailand, dan Malaysia. 4 negara ini termasuk mitra dagang utama Indonesia, baik ekspor maupun impor. Nggak cuma itu, keempat negara itu pun masuk ke 10 besar investor langsung di Indonesia. Nggak cuma negara itu aja, Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang memperluas penggunaan uang lokal itu sampai ke wilayah ASEAN. Saat ini udah ada 5 negara yang bergabung, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Vietnam dan 3 negara ASEAN lainnya pun seperti Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam
juga tertarik untuk bekerja sama. Kerjasama pembayaran lintas batas 5 negara ASEAN itu mencakup kode QR, fast payment, data, dan transaksi mata uang lokal. Adapun jenis transaksi yang termasuk LCS itu berupa kegiatan perdagangan barang dan jasa, transaksi gaji, hingga buat penerimaan dan pembayaran sektor pemerintahan dan investasi langsung. Buat kamu yang tertarik pakai LCS ini, bisa datang ke bank yang dipilih sebagai ACCD, Appointed Cross Currency Dealer. Karena ya transaksi ini nggak bisa dilakuin di sembarang bank, alias di bank yang udah ditunjuk, tentunya bank yang modalnya kuat dan berpengalaman. Tiap-tiap LCS antar negara ini punya bank yang ACCD-nya masing-masing. Jadi teman-teman bisa cek ya. Jadi guys, bisa bayangin ya, kalau semua negara bisa transaksi tanpa pakai dolar Amerika, maka akan ada peluang bisa mengurangi ketergantungan dolar. Dengan begitu kan rupiah akan jadi lebih stabil, kemudian lebih kuat, dan memberikan kepastian bagi para pengusaha yang khawatir dengan nilai tukar yang sebelumnya. Gimana? Kamu tertarik pakai mata uang lokal? Menurut kamu, ke depannya dolar Amerika apakah akan terus dipakai? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.